Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahil malikil haqqil mubin al hayyul qayyumul qadir. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, al wahidul ahadus sami'ul basirul latiful khabir. Wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyina qurrata a'yunina wa nura qulubina Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa nabiyyuhu wa habibuhu wa khaliluhu. Allahumma salli wa sallim wa karim mu'azzim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. وعلينا معهم فيهم برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Saudara-saudara, kita duduk di majelis yang mulia ini untuk melaksanakan salat Jumat secara berjamaah, bentuk tanda cinta kita kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Kita duduk di sini, kita tidak pernah memandang langsung wajahnya Nabi. Kita tidak pernah berjumpa langsung dengan Nabi. Kita tidak pernah duduk bersama-sama dengan Nabi. Untuk apa kita duduk di sini kalau bukan karena iman dan cintanya kita kepada Nabi Muhammad SAW? Padahal kita tidak pernah berjumpa dengan Nabi, bertemu dengan Nabi tidak pernah, duduk bersama dengan Nabi tidak pernah. Tapi kita beriman kepada Nabi Muhammad, kita cinta kepada Nabi Muhammad. Kita adalah umat yang dirindukan oleh Nabi, umat yang dicintai oleh Nabi. Rasulullah ketika sedang duduk bersama dengan para sahabat, Rasulullah berkata, "Wahai para sahabatku, tahukah kalian golongan-golongan orang-orang yang soleh? Tahukah kalian golongan-golongan orang-orang yang mulia?" Sahabat berkata, "Apakah para malaikat ya Rasulullah?" Kemudian Rasul berkata, "Bagaimana mungkin malaikat tidak mulia sedangkan mereka berada di sisi Allah? Ada lagi yang mulia. Apakah para nabi ya Rasulullah? Bagaimana mungkin Nabi dan Rasul tidak mulia sedangkan Allah menurunkan wahyu untuk mereka? Ada lagi yang mulia. Apakah kami ya Rasulullah? Bagaimana mungkin kalian sahabatku tidak mulia sedangkan aku berada di tengah-tengah kalian?" Kata sahabat, "Allah dan engkau yang lebih tahu ya Rasulullah." Kemudian Rasulullah menundukkan kepalanya. Nabi Muhammad menundukkan kepala. Dari kedua pelupuk matanya mengeluarkan air mata membasahi pipi beliau sampai ke janggutnya. Beliau menundukkan kepala sambil menangis dan beliau berkata, "Golongan yang mulia ini, golongan yang soleh ini, mereka golongan-golongan yang adanya nanti di akhir zaman. Mereka tidak pernah duduk bersamaku, mereka tidak pernah memandang wajahku, mereka tidak pernah mendengar langsung kata-kataku, akan tetapi mereka beriman kepadaku," kata Rasulullah SAW. "Mereka umat yang aku rindukan, mereka umat yang aku cintai. Tuba liman yarani wa amana bi, thumma tuba thumma tuba thumma tuba liman lam yarani wa amana bi." Sungguh beruntung orang-orang yang melihatku kemudian beriman kepadaku, dan sungguh beruntung, sungguh beruntung, sungguh beruntung. 3 kali keberuntungan. Kemudian bagi orang-orang yang tidak pernah melihatku akan tetapi mereka beriman kepadaku. Siapa kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW? Kita tidak pernah memandang wajah Nabi, kita tidak pernah berkumpul bersama Nabi, akan tetapi kita beriman kepada Nabi Muhammad SAW. Apalagi kita umat Islam di Indonesia, umat Islam Indonesia, umat yang dicintai oleh Rasulullah SAW. As-Sayyid Al-Habib Muhammad bin Alwi Al-Maliki ketika beliau berziarah ke makam Nabi Muhammad, dalam keadaan sadar beliau berjumpa langsung dengan Nabi Muhammad. Di belakang Nabi Muhammad ada ribuan orang. Kemudian Habib Muhammad pun bertanya, "Ya Rasulullah, siapa yang ada di belakangmu ini ya Rasulullah? Ribuan orang ini, ribuan golongan ini, siapa mereka ya Rasulullah?" Kemudian Rasulullah berkata, "Ini mereka yang ada di belakangku, mereka adalah umat Islam yang aku cintai. Mereka adalah umat Islam yang ada di Indonesia," kata Rasulullah SAW. Kita dicintai oleh Rasulullah. Kenapa?
Rasulullah berkata, ini mereka yang ada di belakangku, mereka adalah umat Islam yang aku cintai, mereka umat Islam yang ada di Indonesia, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita dicintai oleh Rasulullah. Kenapa? Coba kita lihat di Indonesia, saudara-saudara. Kalau bulan Maulud, kalau bulan Rabiul Awal, di kampung-kampung, di musola-musola, di setiap masjid, setiap langgar, setiap pesantren, setiap RT, setiap RW pasti bikin Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau sudah bulan Rajab, setiap pesantren, musola, masjid, kampung, RT, RW pasti bikin Isra Mi'raj Nabi baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Negara-negara yang lain, tempat-tempat yang lain tidak seperti kita, saudara-saudara. Makanya kita menjadi umat yang dicintai oleh Rasulullah, umat yang dimuliakan oleh Nabi Muhammad, umat yang dirindukan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah berkata dalam Al-Quranul Karim, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Wahai sekalian umat manusia, umat manusia, yang tua yang muda, yang kaya yang miskin, mulai pejabat sampai rakyat, ulama sampai umat, wahai sekalian umat manusia, laqad ja'akum, telah sampai kepada kalian, telah datang kepada kalian rasulun min anfusikum, utusan Allah dari golongan kalian manusia, azizun 'alaihi ma 'anittum, sungguh berat baginya kesusahan yang kau alami. Sebelum kita susah, beliau lebih dahulu susah. Sebelum kalian menderita, beliau lebih dahulu menderita. Sebelum kita menangis, beliau lebih dahulu menangis. Sebelum kita berdarah, beliau lebih dahulu berdarah. Azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minin. Dia menjaga akidah kalian, dia menjaga tauhid kalian, menjaga keyakinan kalian, syariat kalian, solat kalian, agar kita tidak menyimpang, agar kita tidak tersesat, agar kita tetap berada di jalannya Allah. Bil mu'minina raufur rahim. Kepada orang-orang yang beriman beliau sangat cinta, beliau sangat sayang, beliau mencintai kita sebelum kita mencintainya. Beliau merindukan kita sebelum kita merindukannya. Siapa beliau? Siapa dia? Dia adalah seorang yang mengorbankan jiwanya, mengorbankan nyawanya, mengorbankan darah dan hartanya hanya demi kita sebagai umat. Beliau kepanasan, beliau kedinginan, 3 hari 3 malam tidak makan, mengganjal perutnya dengan sebongkah batu. Perut suci beliau berbunyi. Kelaparan bukan untuk dirinya, kelaparan bukan untuk anak cucunya, kelaparan demi kita sebagai umat hamba-hamba Allah yang dirahmati oleh Allah. Beliau sebagai manusia yang pipinya pernah tertusuk duri sampai tembus ke sebelah demi kita sebagai umat. Beliau sebagai manusia yang pernah wajah beliau dilempari dengan kotoran demi kita sebagai umat. Lupakah kita dengan air mata beliau yang menetes setiap malam demi kita? Lupakah kita darah suci beliau yang menetes ketika berada di kota Taif dilempari batu demi kita? Ketika beliau pergi ke kota Taif, dahi beliau dilempari dengan batu, darah beliau keluar. Ketika darah itu jatuh ditampung darah beliau, ditampung darahnya. Para sahabat bertanya, ya Rasulullah, kenapa engkau tampung darahmu ya Rasul? Rasul berkata, andai kata darahku jatuh di atas tanah Taif, penduduk kota Taif akan ditenggelamkan oleh bumi, sedangkan mereka adalah umatku. Luar biasa kasih sayang Nabi kepada kita. Tapi kita sebagai umat tidak tahu diri. Kita sebagai umat merusak sunnahnya. Kita sebagai umat melanggar perintahnya. Kita sebagai umat melanggar ajarannya. Kita sebagai umat semakin hari semakin jauh darinya, meninggalkan pakaiannya, meninggalkan ajarannya, meninggalkan sunnahnya, meninggalkan kepribadiannya, dan meninggalkan akhlaknya, meninggalkan Al-Qurannya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dimana qol Sayyidina Ali karamallahu wajhah, inna Rasulullah fi akhir nafsi harakat syafataini wa syafatayhi marratain walqaitu sam'i wa sami'tuhu yaqul ummati ummati ummati. Dari Sayyidina Ali karamallahu wajhah ketika akhir-akhir detik-detik kematiannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau melihat dari bibirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bergerak dengan 2 kali gerakan. Beliau mendekatkan telinganya,
mendekatkan pendengarannya, dan beliau mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, ummati, ummati, ummati. Kemudian meninggallah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika nyawa beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan dicabut, Rasulullah berkata kepada malaikat Jibril, wahai Jibril, aku belum puas meninggalkan umatku. Aku tidak mau meninggalkan mereka dalam keadaan belum diberi jaminan oleh Allah. Wahai Jibril, sampaikan kepada Allah, aku tidak minta jaminan untuk diriku, aku tidak minta jaminan untuk keluargaku, aku tidak minta jaminan untuk umatku. Wahai Jibril, sampaikan kepada Allah. Jibril pun pergi kepada Allah. Jibril pun berkata, ya Allah, kekasihmu Muhammad minta jaminan untuk umatnya. Allah berkata, wahai Jibril, sampaikan kepada Muhammad, aku tidak akan menghinakan umat Muhammad. Bashirhu fa innahu awwalun nasib kharijun minal ardi idza bu'itu. Kemudian beliau ditarik nyawa beliau dan beliau berkata, ya Khalili Israel, ya Khalili Israel, apakah seperti ini rasa sakit dicabut nyawa? Kemudian Israel berkata, ya Rasulullah, seperti inilah rasa sakit ketika dicabut nyawa, ya Rasulullah. Ya Allah, biar aku yang menanggung sakaratul maut umatku, seluruh umatku. Ya Allah, mereka tidak akan kuat, mereka tidak akan sanggup. Aku nabi mereka, aku pemimpin mereka. Biar aku yang menanggung beban penderitaan sakaratul maut umatku. Ya Allah, biar aku yang menanggung beban penderitaan sakaratul maut umatku. Ya Allah. Kemudian nama-nama Allah, di mana kita sebagai umat, apa yang telah kita lakukan untuk Nabi Muhammad. Nabi berkorban untuk kita di saat detik-detik terakhir nafasnya, tidak memikirkan rasa sakitnya, tidak memikirkan pedihnya, tidak memikirkan beratnya. Dia memikirkan nasib kita sebagai umat. Kelak di yaumil qiyamah, ketika para nabi dan para rasul berkata, nafsi, nafsi, diriku sendiri, jiwaku sendiri, aku urus urusanku sendiri, aku tidak bisa menolong kalian. Ketika para nabi dan rasul mereka tidak bisa menolong kita, Rasulullah Muhammad bin Abdullah, Nabi Muhammad bersujud kepada Allah, Nabi Muhammad bertukuk lutut, beliau bermohon kepada Allah. Beliau berkata, ya Allah, aku tidak minta pengampunan untuk diriku, wala Fatimah, wala Hamzah. Aku tidak minta pengampunan untuk Fatimah, aku tidak minta pengampunan untuk Hamzah, aku tidak minta pengampunan untuk keluargaku, aku hanya minta pengampunan untuk umatku. Ya Allah, untuk umatku. Ya Allah. Ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak minta pengampunan untuk dirinya, tidak minta pengampunan untuk anaknya, tidak minta pengampunan untuk paman bibinya, tidak meminta pengampunan untuk paman bibi atau cucunya, tapi beliau minta pengampunan untuk umatnya. Karena begitu cintanya beliau kepada umat, tapi beliau meminta pengampunan kepada Allah untuk kita semua sebagai umat. Mereka begitu cintanya beliau kepada kita sebagai umat. Sayangnya beliau kepada umat ini hamba Allah, sampai beliau berkata, andaikan kalian salah satu dari diri kalian kakinya tertusuk duri, andaikan salah satu dari kita yang penduduk di sini kaki kita terkena duri, pasti kita merasakan sakit. Apa kata Rasul? Maka aku tidak merasakan apa yang kalian rasakan, kecuali yang aku rasakan sampai ke dalam hati yang aku rasakan rasa sakitnya. Hamba Allah yang dirahmati oleh Allah, lihatlah bagaimana Rasulullah SAW cintanya kepada kita. Apa yang sudah kita lakukan untuk Nabi? Sudahkah kita mengorbankan kedua mata kita untuk Nabi, untuk memandang hal-hal yang disukai oleh Nabi? Sudahkah kita mengorbankan kedua tangan kita untuk memberikan makanan golongan-golongan yang dicintai oleh Rasulullah? Mengorbankan lidah kita untuk mendakwahkan, mensuarakan syiar Rasulullah? Sudahkah mengorbankan kedua kaki kita untuk melangkah ke tempat yang diridhoi oleh Nabi? Kita masih belum bisa balas jasa Nabi hamba-hamba Allah, dan kita tidak akan pernah bisa membalas jasa Nabi Muhammad. Walaupun kita duduk di sini berjam-jam, walaupun kita duduk di sini sampai pagi, seumur hidup kita duduk di sini masih belum bisa membalas jasa Nabi Muhammad SAW. Sekalipun kita merangkak dari rumah menuju makam Nabi Muhammad, merangkak bukan dengan kaki, merangkak bukan dengan tangan, walaupun kita merangkak dengan kedua mata dari rumah kita menuju makam Nabi, itu masih belum bisa membalas jasa-jasa Nabi Muhammad SAW.
Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin.